wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Kembali lagi dalam YouTube channel saya tentang pembahasan kesehatan anxiety dan juga kesehatan asam lambung ya, atau biasa disebut dengan dispepsia. Gimana teman-teman ya? Kali ini saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Mungkin ada yang sudah sering nonton YouTube channel saya. Gimana perkembangannya? Apakah memiliki progres yang baik? Progres kesembuhan yang semakin berkembang ya, dengan ilmu-ilmu yang semakin kita dapati, kemudian kita terapkan ke dalam keseharian kita sebagai motivasi agar kita bisa sembuh ke depan. Apakah sudah memiliki progres, atau juga buat teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih dalam mencari solusi ya, mencari-cari gimana caranya untuk mengontrol sensasi ini, mengontrol sensasi itu, mengontrol sensasi dari lambung ataupun mengontrol sensasi dari kecemasan. Semoga semuanya tetap diberikan ini ya, semoga semuanya tetap diberikan percepatan untuk kesembuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, tentunya untuk kesembuhan sensasi yang seperti ini, seperti kayak anxiety ataupun asam lambung, tentunya tidak instan ya. Kita butuh fokus, kita butuh ikhtiar, kita butuh doa untuk bisa mencapai ke titik kesembuhan yang semakin baik ya. Seperti kayak contoh di pengalaman saya pribadi, tahun-tahun kena anxiety, akhirnya sudah sampai di titik ini. Kalau mau dibilang 100% juga belum 100%, tapi alhamdulillah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, keluar rumah pun sudah tanpa harus ditemani. Itu tentunya tidak semudah itu, melainkan kita perlu semangat, niat yang kuat ya. Saya sedikit share, ada beberapa tips dari saya, ada beberapa pengalaman, tips yang berdasarkan pengalaman saya yang saya akan bagikan ke teman-teman semua. Tentunya dasarnya saya sampai ke titik ini, pertama itu saya tanamkan kepada jiwa saya, niat dulu ya. Karena niat itu seperti kayak satu formula ya, yang ketika memang niat kita sudah kuat, secara tidak langsung kita sudah melangkah 50% dalam kesembuhan kita teman-teman. Awal sebelum saya paham mengenai soal niat saya ingin sembuh, saya di situ seperti orang yang kayak kurang ini ya, orang yang kayak stuck ya, jalan di tempat ya. Karena mungkin niatnya setengah-setengah juga, pengen sembuh, akhirnya kambuh lagi, kemudian kambuh lagi, jalan selangkah dua langkah, kambuh lagi, saya rehat lagi, saya kembali lagi baring, seperti itu ya. Tapi ketika saya mulai merubah mindset saya, niat saya mulai saya tanamkan kuat dalam jiwa, saya betul-betul ingin berniat ingin sembuh. Itu seperti kayak ada energi positif yang sangat besar ya, masuk kepada diri, masuk kepada jiwa, yang akhirnya berdasarkan niat itu saya mulai bergerak maju. Berdasarkan niat itu saya mulai bergerak maju, saya mulai mencari informasi lewat media, lewat internet. Akhirnya ketemulah bahwa dua hal yang perlu harus saya rubah, dua hal yang perlu saya perangi, dua hal yang perlu saya atur, yaitu mengatur pola makan, mengontrol lambung, kemudian mengontrol pikiran gitu. Dua hal, kalau kita mau kerucutkan, sebenarnya yang perlu menjadi perhatian besar kita itu sebenarnya di pola makan, kemudian sama pola pikir ya teman-teman ya. Intinya sebenarnya dua hal itu. Kalau kita mau kerucut sebenarnya kecil. Kalau kita mau pikir secara instan seperti ini ya, oh ternyata penyakit anxiety ini ternyata biang kerok ya, kita sebutnya biang keroknya asal mulanya dari lambung, kemudian berbarengan dengan pikiran ya. Gitu. Jadi kalau kita mau ngerucutkan, kita mau perkecilkan bahwa ternyata anxiety ini berdasarkan dari gangguan pada pencernaan asam lambung, dispepsia fungsional, organik, dan kemudian kecemasan yang berlebihan.
Nah, jadi di situ ketika saya sudah memiliki niat yang kuat, saya tentunya langsung mengatur di pola makan. Bagaimana makanan saya makan, saya atur jam makan, saya atur makanan apa saja yang bisa untuk lambung saya, kemudian yang tidak bisa untuk lambung saya hindari. Awalnya saya masih bandel sebenarnya, teman-teman. Awalnya saya masih bandel, saya tidak terlanjur tidak terlanjur perhatian dengan makan. Makan pantangan pun saya makan, akhirnya sembuh balik lagi, sembuh balik lagi, sembuh balik lagi. Kemudian saya mulai perhatian dengan pola makan, akhirnya banyak yang berubah. Ketika pola makan saya sudah mulai sudah mulai baik, pola makan saya sudah mulai teratur, terkontrol, saya memiliki fisik yang kuat, saya memiliki tenaga yang lumayan lebih. Akhirnya dari situ saya mulai beraktivitas yang ringan-ringan. Awalnya dulu saya jalan kaki, awalnya saya angkat beban ya, sampai saya itu beli seperti kayak barbel gitu ya, 3-4 kiloan gitu. Itu menjadi aktivitas saya angkat. Awalnya sih waktu masih sensasi, waktu masih parah-parahnya tuh angkat barbel tuh, saya 3 kali angkat barbel itu tengkuk sudah mulai tegang. Anxiety-nya itu sensasinya lari ke tengkuk ya. Kalau seandainya saya kontrol sebenarnya itu tidak sampai seperti itu. Cuma karena awal setelah sekian lama terbaring, nggak pernah ada aktivitas, kemudian dapat sentuhan-sentuhan baru kayak gitu kan, itu respon orang anxiety itu kan berbeda. Dari ketika awal mula saya ngangkat itu seperti kayak tegang. Ketika tegang saya istirahat lagi, atur pernapasan lagi, kemudian saya balik lagi, angkat lagi, akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Setelah fisik mulai baik, pikiran lagi mulai kontrol. Tentunya setiap kita semua pasti mempunyai banyak hal yang harus kita selesaikan. Apalagi contoh misal saya, pengalaman pribadi saya sudah berumah tangga, memiliki 2 anak. Tentunya dari sisi finansial, dari sisi banyak hal lah. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga juga mungkin sama ya, memahami bagaimana cara ingin memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan harian yang paling pokok. Seperti itu kan pasti mau tidak mau menjadi pikiran. Itu apalagi dengan ketika kita yang memiliki sensasi. Kalau saya memang betul-betul ketika saya diserang kecemasan, saya langsung menarik diri, berhenti kerja, balik, istilahnya back to home lah, balik ke rumah. Sama sekali itu rehat full gitu ya. Cuma alhamdulillah karena saya kalau punya penghasilan dari jualan gitu, saya punya jualan, akhirnya walaupun dari rumah penghasilan saya masih bisa ini ya, masih alhamdulillah masih ada lah. Kalau untuk kecukupan untuk harian masih tercukupi gitu. Jadi ketika pikirannya seperti itu, coba dulu untuk dipilah-pilah mana yang perlu memang harus dipikir, kemudian mana yang tidak perlu coba dibuang, coba dikesampingkan dulu. Kenapa seperti itu? Supaya tidak terlanjur mengganggu kesehatan ini kita ya, kesehatan pikiran kita ya, kesehatan mental kita. Karena ketika banyak pikiran pun itu akan memberikan satu penghambat ya, istilah bisa dibilang memberikan satu hambatan untuk kita lebih mudah, lebih bisa mengontrol kecemasan kita gitu. Jadi caranya perbaiki cara pola makan, pikiran juga jangan terlanjur banyak berpikir apa yang perlu dipikirkan saja, kemudian yang tidak perlu coba dibuang dulu. Apalagi seperti kayak keinginan yang susah dijangkau, nggak perlu dulu berpikir seperti itu, coba dibuang dulu. Nanti kemudian ketika sudah mulai ada perbaikan, ketika kita sudah mulai ada kesembuhan, ada progres
yang signifikan dalam kesembuhan kecemasan kita maupun asam lambung kita, baru kemudian bisa sedikit-sedikit masukkan lagi hal-hal yang baru yang untuk bisa kita olah dengan pikiran kita. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu. Ini ya, sampai di sini saya dulu yang bisa saya share ke teman-teman. Intinya ketika mau sembuh, ini khusus juga buat teman-teman yang mungkin mampir ke channel saya kemudian menonton channel saya. Intinya sebenarnya ketika kita ingin benar-benar sembuh, coba tanamkan dalam diri niat kita untuk sembuh. Dan ketika kita sudah benar-benar bertekad, berniat ingin sembuh, benar-benar kita lakukan prakteknya sesuai dengan kemampuan kita ya. Bersungguh-sungguh ingin sembuh, insya Allah akan ada progres, akan ada kesembuhan ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman, agar teman-teman semua juga bisa paling tidak beraktivitas seperti biasa dengan fisik yang baik, semakin meningkat ya. Semakin bisa beraktivitas mandiri dulu, tidak tergantung kepada siapapun lagi ya, tidak tergantung kepada orang lagi ataupun kepada keluarga, tidak tergantung hal yang kecil pun, hal-hal yang sepele pun kita bisa lakukan tanpa harus tergantung dengan orang lain juga. Oke teman-teman semua, sampai di sini saya dulu kontennya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.